Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita berpikir, mengapa orang yang berbuat salah di dunia ini syolialah hidupnya baik-baik saja? Kita tahu, Allah Maha Adil. Kebanyakan dosa akan ditangguhkan hisabnya hingga hari kiamat. Namun, ada beberapa jenis dosa yang begitu besar, begitu merusak tatanan hidup, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan dan azabnya akan disegerakan di dunia ini sebelum kematian menjemput. Azab di dunia ini adalah peringatan keras, sebuah trailer sebelum siksa yang abadi di akhirat. Apa saja dosa-dosa yang termasuk dalam kategori ini? Mari kita selami pelajaran berharga dari Rasulullah. Dosa pertama yang paling pantas disegerakan hukumannya di dunia adalah kezaliman atau al-bagyu. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia mencakup segala bentuk melampaui batas, baik itu menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Kezaliman bisa berupa sombong, iri, fitnah, gibah, atau merampas hak orang lain, baik hak material maupun non-material. Mengapa Allah menyegerakan azabnya? Karena kezaliman merusak kedamaian masyarakat dan menyakiti hamba Allah yang tidak berdaya. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, di samping siksaan yang telah disiapkan baginya di akhirat, daripada kezaliman dan memutus silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Siksa duniawi bagi orang zalim bisa berupa dicabutnya keberkahan, kemuraman hati, hilangnya ketenangan hidup, bahkan kehinaan di mata manusia. Dan ingatlah, doa orang yang terzalimi itu makbul. Tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Dosa kedua, yang hampir selalu disebut berdampingan dengan kezaliman dalam konteks azab yang disegerakan, adalah durhaka kepada orang tua atau kukwil wiliden. Allah menempatkan berbakti kepada orang tua setelah perintah bertauhid. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Durhaka bukan hanya memukul atau menghardik, tapi juga enggan membantu, bermuka masam, bahkan sekadar mengucapkan kata ahjong merendahkan. Azab bagi pelaku durhaka ini disegerakan karena melanggar perintah suci yang Allah letakkan di dunia ini. Ia merusak pondasi kasih sayang dan fitrah manusia. Rasulullah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan balasannya oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali kezaliman, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahmi. Maka Allah akan menyegerakannya di dunia sebelum kematian menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Balasan bagi anak durhaka bisa berupa kesulitan hidup, rezeki yang sempit, kegagalan dalam berumah tangga, hingga akhirnya mengalami penderitaan di masa tua, seperti yang pernah mereka lakukan kepada orang tua mereka. Dosa besar ketiga yang disegerakan azabnya adalah memutus tali silaturahmi, atau kait, aturaroa, silaturahmi, atau menyambung kasih sayang kekeluargaan, adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan nama Ar-Ramon berasal dari akar kata yang sama dengan rahim atau kekerabatan. Memutus tali kekerabatan berarti memutus rahmat dan kasih sayang Allah. Ini adalah dosa yang dampaknya langsung terasa. Perpecahan keluarga, kebencian, dan hilangnya dukungan sosial. Selain hadis yang tadi disebutkan, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya rahmi diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Azab dunia bagi pemutus silaturahmi sangat jelas. Dicabutnya keberkahan usia dan rezeki. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka, kebalikannya pun berlaku. Orang yang memutus silaturahmi akan melihat rezekinya sempit dan hidupnya terasa pendek, penuh masalah, sebelum akhirnya menghadapi azab akhirat. Bahkan, Rasulullah menegaskan, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Meskipun tiga dosa tadi adalah yang paling jelas disebutkan dalam hadis utama. Sebagian ulama memasukkan zina sebagai salah satu dosa yang azabnya sering disegerakan di dunia. Zina adalah pintu gerbang menuju kehancuran moral, sosial, dan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Azab dunia bagi pelaku zina sangat nyata. Munculnya penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kehinaan di mata masyarakat, rusaknya garis keturunan, hingga kehancuran rumah tangga dan masa depan. Ini adalah balasan kontan yang menunjukkan betapa kejinya perbuatan ini. Saudaraku, balasan yang disegerakan di dunia bukanlah penghapus siksa di akhirat, melainkan sebuah peringatan cinta dari Allah. Allah ingin kita segera sadar dan kembali. Jika kita merasa hidup kita terhimpit, rezeki seret, atau hati gundah, mari kita introspeksi. Adakah hak orang lain yang kita rampas? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua? Masih adakah keluarga yang kita putuskan silaturahminya? Jalan kembali selalu terbuka. Dengan taubat nasuha dan segera mengembalikan hak kepada pemiliknya, insya Allah kita bisa berharap rahmat dan ampunannya. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk kezaliman, kedurhakaan, dan perpecahan. Wallahu alam bisyawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini tersebar luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.